Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Peradaban, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini kami akan melakukan observasi di wisata Bumi Ayu, yaitu yang pertama adalah Teras Padi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu dari saya yang bernama Muhammad Faris Al-Ghifari dengan NIM 402222151. Saya Anissa Nabila Ramadhani dengan NIM 402222155. Saya Ines Solihatunisa dengan NIM 402222066. Saya Mugia Trirahayu dengan NIM 402222156. Saya Andi Yulianto dengan NIM 402222138. Baik, kita akan ke berbagai objek apa saja sih yang ada di Teras Padi. Mari kita simak video berikut ini. Teras Padi merupakan salah satu tempat wisata alam Bumi Ayu yang terletak di Dukuh Pesanggerahan, Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan. Teras Padi dibangun pada tahun 2021 oleh Bapak Agung Widiantoro dan Ibu Dewi Sang Ayu Putu Paramiarti. Teras Padi dibangun pada masa pandemi mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat Desa Kretek. Nama Teras Padi diambil dari gabungan dua kata, yaitu teras dan padi. Teras yang berarti tempat bersilaturahmi bersama keluarga, padi yang memiliki filosofi semakin berisi, semakin merunduk, yang artinya semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya, sehingga dapat diartikan bahwa Teras Padi adalah tempat untuk bersilaturahmi dan berkumpul. Di sini ada beberapa destinasi dari Teras Padi. Yang pertama ada parkiran yang luas, yang kedua ada restoran atau tempat makan. Restoran di sini berawal dari hobi pemiliknya, yaitu hobi memasak, sehingga beliau mengembangkan restoran pada wisata Teras Padi. Restoran di sini memiliki konsep bangunan rumah joglo yang bernuansa Bali dan menu khas campuran Bali dan Jawa yang memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selanjutnya ada kolam renang, saung, kafe, kolam ikan, sawah, spot selfie, villa, musola, dan balon raksasa. Dalam aspek minat lingkungan masyarakat, adanya objek wisata Teras Padi yang terletak di tengah-tengah desa membuat excited bagi masyarakat sekitar. Dari yang tadinya tidak tahu adanya tempat wisata yang mengusung tema taman, resto, dan villa yang bernuansa perpaduan atau akulturasi budaya Jawa dan Bali, sehingga masyarakat sekitar menjadi ingin tahu dan penasaran dengan adanya Teras Padi. Dalam aspek budaya, Teras Padi mempunyai konsep yang mengusung tema adanya perpaduan atau akulturasi budaya Jawa dan Bali. Adanya akulturasi budaya Jawa dan Bali dapat dilihat adanya gapura Jawa, joglo Jawa, pohon yang diselimuti kain yang khas Bali, makanan Bali, gunungan wayang Jawa, dan payung Bali. Dalam aspek pendidikan, Teras Padi memiliki berbagai macam tumbuhan yang memberikan pendidikan sederhana kepada pengunjung. Di sisi lain, adanya budaya Jawa dan Bali memberikan pengetahuan bagi pengunjung. Selain itu, adanya villa yang mengusung seperti rumah panggung yang ada di Sumatera. Dalam analisis SWOT, Teras Padi memiliki kekuatan, yaitu Teras Padi merupakan salah satu wisata yang ada di Bumi Ayu yang memiliki konsep bernuansa budaya Jawa dan Bali. Yang kedua, memiliki program kebersihan, yaitu adanya tong sampah di berbagai sudut, di mana adanya pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Yang selanjutnya, memiliki restoran yang bermenu makanan khas Bali. Teras Padi memiliki beberapa peluang, yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan atau berjualan di area Teras Padi. Kedua, adanya sekolah dasar di sekitar tempat wisata yang nantinya bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk mengenalkan kepada siswa terkait adanya budaya Jawa dan Bali, adanya berbagai macam tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, adanya dinas pengelolaan sampah Paguyangan sehingga dapat bekerja sama terkait pengelolaan dan pengangkutan sampah. Analisis SWOT ini juga memiliki kelemahan dalam Teras Padi. Yang pertama, memiliki menu makanan yang hanya itu-itu saja. Kemudian ancamannya yaitu permintaan masyarakat yang selalu naik turun terkait dengan adanya sarana dan prasarana. Selanjutnya, adanya pengunjung yang masih kurang akan kesadaran kebersihan. Selanjutnya, cuaca mendung atau hujan yang mengakibatkan sepi pengunjung. Halo guys,
sekarang kita lagi ada di tempat wisata yang kedua, yaitu Taman dan Kolam Geralang Indah. Taman Geralang Indah adalah salah satu tempat wisata alam yang berada di Bumiayu, terletak di Dukuh Karangdawa, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Taman Geralang Indah dibangun pada tahun 2022 oleh Ibu Ani Purwanto dengan latar belakang ingin membangun sebuah objek wisata yang bernuansa alam di sekitar Geralang. Taman Geralang Indah diisi oleh banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang segar, hijau, dan asri sehingga enak dipandang mata. Selain itu, Taman Geralang Indah dilengkapi juga dengan berbagai aneka permainan anak-anak seperti kereta, becak, motor, dan juga banyak spot selfie di mana-mana. Selain itu juga, Taman Geralang Indah memiliki kolam renang untuk anak-anak maupun dewasa yang bersih dan dirawat. Taman Geralang Indah menunjukkan minat yang kuat terhadap lingkungan, pendidikan, dan budaya. Pada minat lingkungan, yang pertama, lokasinya yang berada di alam terbuka menunjukkan minat untuk menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, taman ini diisi oleh banyak tumbuhan segar, hijau, dan asri. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap keberadaan alam dan keindahan alam. Yang ketiga, dibangun dengan latar belakang ingin membangun objek wisata yang bernuansa alam. Ini menunjukkan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan melestarikan lingkungan. Pada aspek pendidikan, yang pertama, Taman Geralang Indah dilengkapi dengan berbagai aneka permainan anak-anak. Hal ini menunjukkan minat dalam memberikan pengalaman belajar dan hiburan kepada anak-anak. Yang kedua, terdapat banyak spot selfie di taman ini yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitas mereka. Ini juga dapat menjadi sarana pendidikan melalui penggunaan teknologi dan seni visual. Yang ketiga, kolam renang yang ada di taman ini dirawat dengan baik. Ini menunjukkan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan pengunjung serta memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar berenang. Pada aspek budaya, Taman Geralang Indah berada di Bumiayu, sebuah daerah yang kaya akan budaya-budaya Bumiayu seperti makanan khas Bumiayu dan tumbuh-tumbuhan yang khas dari Bumiayu. Analisis SWOT pada Taman Geralang Indah. Pada aspek kekuatan, yang pertama, lokasi yang strategis di Bumiayu dengan keindahan alam dan suasana yang menarik. Yang kedua, keberadaan banyak tumbuhan segar, hijau, dan asri yang memberikan pemandangan yang indah dan menyegarkan mata pengunjung. Yang ketiga, adanya berbagai jenis permainan anak-anak yang menarik bagi keluarga dan anak-anak. Yang keempat, terdapat banyak spot selfie di taman ini yang menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin berkreasi dan berbagi momen di media sosial. Pada aspek kelemahan, yang pertama, memiliki luas lahan taman yang kurang. Yang kedua, ada beberapa fasilitas yang tidak terawat sehingga menjadi rusak. Yang ketiga, ada beberapa tumbuhan yang tidak terawat. Pada aspek peluang, yang pertama, meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam dan rekreasi keluarga yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung Taman Geralang Indah. Yang kedua, peluang untuk mengadakan acara atau festival bertema alam yang dapat menarik perhatian wisatawan. Pada aspek ancaman, yang pertama, persaingan dengan tempat wisata alam lain di sekitar Bumiayu atau daerah sekitarnya. Yang kedua, potensi perubahan cuaca atau musim yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Halo guys, sekarang kita berada di objek wisata ketiga, yaitu di Tuksira Pemali. Wana Wisata Sirah Pemali merupakan salah satu objek wisata alam di Desa Banyuaji, Kecamatan Pakuyangan, Kabupaten Brebes. Tempat wisata ini dikelola oleh Bumdes Berkah Makmur Desa Banyuaji. Direktur Bumdes Berkah Makmur Desa Banyuaji, Bagus Handoko, mengungkapkan daya tarik wisata Sirah Pemali adalah mata air atau tuk dalam bahasa Jawa di tengah kawasan hutan pinus. Ia menjelaskan Bumdes Berkah Makmur Desa Banyuaji bekerja sama dengan Perhutani, lantaran kawasan hutan tersebut milik Perhutani. Objek wisata seluas 21 hektar ini dibuka untuk umum pada 28 Oktober 2021 lalu. Bapak Handoko mengatakan, ide wisata Sirah Pemali berawal dari upaya untuk membangkitkan perekonomian warga setempat usai pandemi, sekaligus menekan angka pengangguran. Wisata alam ini merupakan hulu sungai Pemali dengan luas 21 hektar, hanya berjarak 8 km dari kota Bumiayu, mudah dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sirah Pemali menarik pengunjung bukan saja warga sekitar, namun juga dari Tegal, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara. Selain memiliki fasilitas parkir luas,
musola, dan toilet. Juga terdapat spot-spot menarik seperti taman edukasi anak, taman kelinci, warung souvenir, beduk, UMKM, kafe, karaoke, kuliner, pendopo meeting room, taman ikan hias koi dengan suhu yang sejuk. Karyawan wisata Sirah Pemali mencapai 30 orang, semuanya dari warga sekitar, sedangkan UMKM yang berjualan di Sirah Pemali ada sekitar 50 orang. Biasanya juga disewakan untuk penginapan di tenda. Paket untuk 4 orang yaitu dengan harga 50.000. Hewan-hewan yang ada di wisata Tuk Sirah Pemali ada berbagai macam ikan, monyet, burung elang, dan ada hewan kelinci. Selain itu juga wisata Sirah Pemali memiliki banyak pohon pinus yang dikelola oleh perhutani. Berikutnya adalah dari aspek minat lingkungan masyarakat. Yang pertama, wisata Tuk Sirah Pemali terletak di hulu sungai Pemali dengan luas 21 hektar. Keberadaan wisata ini menunjukkan minat dalam memanfaatkan dan menjaga keindahan alam, terutama sungai dan area sekitarnya. Yang kedua, terdapat berbagai macam hewan di wisata ini seperti ikan, monyet, burung elang, dan kelinci. Kehadiran hewan-hewan ini menambah keunikan dan keindahan lingkungan wisata Tuk Sirah Pemali. Dari aspek pendidikan, 1. Terdapat fasilitas taman edukasi anak di wisata ini yang menunjukkan minat dalam memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Fasilitas ini dapat memberikan edukasi tentang alam dan lingkungan kepada pengunjung. Yang kedua, wisata Tuk Sirah Pemali juga dapat menjadikan tempat untuk mempelajari tentang berbagai jenis hewan yang ada di sana. Pengunjung dapat belajar tentang karakteristik dan kehidupan hewan-hewan tersebut. Yang ketiga, adanya pohon pinus dapat dijadikan sebagai edukasi bagi anak-anak maupun orang dewasa untuk mempelajari bagaimana cara merawat pohon pinus dan menyadap getah dari pohonnya. Selanjutnya adalah dari aspek budaya, yaitu wisata Tuk Sirah Pemali memiliki warung souvenir produk UMKM yang menampilkan produk-produk lokal. Berikutnya adalah analis SWOT dari warna wisata Sirah Pemali. Yang pertama ada strength. Yang pertama, lokasi strategis terletak di wilayah Brebes Selatan dengan akses mudah dari berbagai kota di sekitar. Yang kedua, fasilitas lengkap. Yang ketiga adalah pengelolaan lokal. Wisata ini memberdayakan warga setempat dengan 30 karyawan dan 50 warung UMKM berkontribusi pada perekonomian lokal. Kedua adalah weakness. Pertama, ada keterbatasan informasi mengenai warna wisata ini mungkin belum tersebar luas, mempengaruhi jumlah pengunjung potensial. Yang kedua adalah kurangnya promosi. Perlu peningkatan strategi bermasalah untuk menarik perhatian wisatawan dari daerah sekitar. Yang ketiga, kolam renang yang berada di Sirah Pemali ini tidak terawat. Berikutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama ada pengembangan fasilitas, peluang untuk meningkatkan dan diversifikasi fasilitas yang dapat menarik berbagai jenis pengunjung. Yang kedua, perlu adanya kemitraan atau kerjasama dari UMKM lokal untuk lebih mengintegrasikan produk dan mendukung pertumbuhan ekonomi bersama. Yang ketiga, meningkatkan promosi. Meningkatkan upaya promosi melalui media sosial, kolaborasi dengan pihak berwenang, dan kerjasama dengan pihak pariwisata. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama ada 1. Persaingan dengan destinasi lain. Persaingan dengan destinasi wisata sekitar dapat mengurangi jumlah pengunjung. Yang kedua adalah faktor alam. Risiko bencana alam atau perubahan iklim yang dapat mempengaruhi daya tarik wisata alam. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli pengunjung dan partisipasi UMKM. Halo guys. Sekarang kita lagi di keempat wisata, yaitu wisata Waduk Penjalin. Di Brebes Selatan, kita tidak hanya bisa menemukan bukit dan pegunungan, tetapi juga bisa menemukan waduk yang indah. Salah satunya adalah Waduk Penjalin. Waduk Penjalin berada di Desa Windu Aji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Penjalin dalam bahasa Jawa berarti rotan. Waduk Penjalin bukanlah destinasi wisata yang baru. Ini bahkan sudah dibangun sejak tahun 1930 oleh pemerintah Hindia Belanda bersamaan dengan Waduk Malayu. Berikut ini analisis dan observasi aspek pendidikan, budaya, dan minat lingkungan masyarakat dari wisata Waduk Penjalin. Yang pertama, ada minat lingkungan. Waduk Penjalin memiliki pemandangan yang asri dan indah dengan air yang menghampar luas. Keberadaan waduk ini menunjukkan minat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, terutama air dan lingkungan sekitarnya. Waduk ini juga berfungsi sebagai suplai irigasi bagi Sungai Pemali bawah dan area persawahan. Hal ini menunjukkan pentingnya waduk
dalam mendukung pertanian dan pengelolaan air di daerah tersebut. Yang kedua, pendidikan. Pengembangan waduk penjalin pada tahun 1930 oleh pemerintah Hindia Belanda menunjukkan minat dalam pengembangan infrastruktur dan pendidikan teknis pada masa itu. Pembangunan waduk ini melibatkan pembiayaan pemerintah Hindia Belanda yang menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian di daerah tersebut. Yang ketiga, ada aspek budaya. Nama penjalin dalam bahasa Jawa yang berarti lautan menunjukkan adanya pengaruh budaya lokal dalam. Berikut ini adalah hasil analisis SWOT dari waduk penjalin. Yang pertama, kelebihan. Kapasitas penyimpanan. Kemampuan waduk dalam menyimpan air dengan kapasitas besar. Sumber air bersih. Memberikan pasokan air bersih untuk keperluan irigasi, konsumsi masyarakat sekitar. Pembangkit listrik. Potensi untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Yang selanjutnya adalah kelemahan. Resiko pencemaran. Potensi terjadinya pencemaran air yang mempengaruhi kualitas air di waduk. Ketergantungan pada musim, rentan terhadap fluktuasi musim yang dapat mempengaruhi volume air dan produktivitas. Perawatan infrastruktur. Tuntunan perawatan rutin terhadap bendungan infrastruktur terkait. Selanjutnya ada peluang. Pengembangan pariwisata memanfaatkan waduk sebagai objek pariwisata dan sumber pendapatan ekonomi lokal. Penyediaan irigasi. Meningkatkan efisiensi sistem irigasi untuk mendukung pertanian di sekitarnya. Inovasi energi terbarukan. Memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi energi terbarukan dari waduk. Berikut ada ancaman. Perubahan iklim, resiko terhadap perubahan pola cuaca yang dapat mempengaruhi tingkat curah hujan dan kestabilan waduk. Konflik penggunaan lahan. Potensi terjadinya konflik antara penggunaan lahan sekitar waduk. Regulasi lingkungan. Adanya perubahan regulasi lingkungan yang dapat mempengaruhi kebijakan pengelolaan waduk. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.